wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ummahat wa akhwati fillah, arsadani wa arsadakunallah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak, sehingga pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita dimampukan oleh Allah untuk kembali bisa hadir di dalam majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Majelis tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Majelis talabul ilmi, bertafaqquh fiddin, memperdalam ilmu agama kita sebagai bekal bagi kita untuk menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya yang selalu senantiasa meneladani, mengikuti sunnah-sunnah Nabi dengan baik hingga yaumil qiyamah. Ummahat wa akhwati fillah, kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin lil Imam An-Nawawi rahimahullah. Sampailah kita pada hadis wa an Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik. Sesuai tema kita, yang akan dibicarakan ini adalah ayahnya Abdullah. Jadi ada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ka'ab bin Malik. Nah, kisah yang menggugah ini diriwayatkan dari anandanya
yang bernama Abdullah. Wa kana qaidu Ka'ab radhiyallahu anhu min banihi hina amiya. Jadi suatu hari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu duduk bersama putra-putranya, sedangkan waktu itu beliau sudah buta, amiyah. Qala sami'tu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Maka Abdullah berkata, aku mendengar saat itu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yuhaddisu bihadithihi, yaitu sebuah kisah. Beliau bertutur, menyampaikan, berkata, cerita tentang beliau Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu fi ghazwati Tabuk, berkisah di saat perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang yang terjadi di daerah Tabuk. Tabuk itu adalah satu nama kota atau daerah antara Madinah dan Syam. Jadi orang kalau mau ke daerah Syam, Syam itu di wilayah utara, maka mesti melewati Tabuk. Jadi perang Tabuk ini menjadi latar peristiwa yang menggugah ini. Qala Ka'ab, maka Ka'ab berkata, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattun illa fi ghazwati Tabuk. Ini ceritanya panjang, sangat panjang. Di kitab aslinya saja bisa sampai 4 halaman ini. 6 halaman. Apa ya? Pelajarannya banyak soalnya. Ini belum syarah 6 ini, baru ceritanya. Pelan-pelan ya Bapak. Jadi kata Ka'ab bin Malik, lam atakhallaf, saya, kata Ka'ab bin Malik, belum pernah meninggalkan atau tidak hadir dalam ghazwah. Ghazwah itu peperangan. Perang itu ada 2 namanya, ada ghazwah, ada sariyah. Enggak kebalik itu. Ada ghazwah, ada sariyah, sama-sama perang. Kategorinya dalam terminologi Islam, ghazwah itu adalah peperangan yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sariyah, ini jangan kebalik dengan syahriyah. Kadang kebalik ketukar atau bahkan menyamakan. Maknanya beda. Kalau sariyah itu peperangan
yang terjadi yang Nabi nggak ikut, yaitu Sariyah. Jadi kalau di masa Nabi itu ada peperangan yang disebut Sariyah, peperangan yang Nabi nggak ikut, itu ada 47 kali. Ada yang peperangan yang diikuti oleh Rasul disebutnya Ghazwah. Ghazwah, Ghazwah. Itu jumlahnya 27. Nah, ini kalimatnya mana? Kenapa saya sebut angka itu? Ka'ab bin Malik mengatakan, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazzaha qattun. Jadi saya tidak pernah absen perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah berperang. Sama sekali saya tidak pernah absen illa fi ghazwati Tabuk, kecuali di peperangan Tabuk. Bahkan beliau bertegas, ghaira anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar. Bahkan saya tidak pernah, sungguh saya tidak meninggalkan perang Badar. Perang Badar itu spesial, ummahat akhwat sekalian, karena peperangan ini sangat menentukan. Maka para ahlul Badar, orang-orang yang mereka berperang di perang Badar, itu punya kedudukan khusus di sisi Allah dan Rasulnya. Jadi para sahabat itu ada level-levelnya ya. Kalau jumlah total sahabat itu 114.000 orang, itu jumlah sahabat. Dengan definisi man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hayatihi wa huwa mu'min wa mata fil Islam. Jadi orang yang disebut sahabat itu adalah orang yang bertemu dengan Nabi saat hidup, lalu dia beriman dan dia mati dalam kondisi Islam. Itu kategori sahabat. Jadi kalau ada orang ketemu sama Nabi tapi Nabi sudah wafat, itu tidak dikatakan sahabat. Secara fisik ya, bukan dalam mimpi, secara fisik. Ada, kenapa? Karena Nabi SAW itu wafatnya hari apa? Sampai no? Hari Senin, betul. Dikuburnya hari Rabu. Jadi Nabi itu wafatnya hari Senin, dikuburnya hari Rabu. Ada space 1 hari setengah, bukan 2 hari, karena Rabunya itu dikuburnya dini hari. Jadi ada space 1,5 hari. Jadi ada orang tuh jauh-jauh, dia berangkat dari Syam mau ketemu Nabi SAW. Dia mau bersyahadat langsung di depan konsul, nggak mau pakai perwakilan. Sampai di Madinah Rasul wafat. Jadi dia tidak termasuk sahabat. Nah, oke, kita nggak bahas itu ya. 114.000 jumlah sahabat total. Ini menurut riwayat Abdullah bin Mas'ud. Di antara 114.000 orang ini ada klasifikasinya, beda-beda. Ada klasifikasi pertama nih, grade pertama Khulafa Ar-Rasyidun. Grade di bawahnya Al-Ashrah Al-Mubashshiruna bil Jannah. Grade berikutnya ada As-Sabiqun Al-Awwalun. Nah, grade berikutnya adalah Ahlul Badar. Muhajirin dulu, baru kemudian Ahlul Badar. Ahlul Badar itu punya kedudukan spesial.
Dan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu ini pahlawan Badar. Nah, ini sahabat spesial ini. Jadi bukan sahabat kaleng-kaleng kalau menurut sekarang. Ini sahabat yang luar biasa. Singkat cerita, ya, kalau kita bicara jasanya Ka'ab bin Malik ini, masya Allah, luar biasa. Beliau ini termasuk juga yang melakukan ataupun yang melalui peristiwa Aqobah, Baiat Aqobah itu. Baiat Aqobah itu satu peristiwa penting sebelum Nabi berhijrah. Mereka bersumpah. Sumpahnya apa? Rela mengorbankan hidupnya untuk melindungi Nabi. Ini gak main-main. Orang yang sudah terbukti totalitasnya. Nah, singkat cerita, ini saya singkat saja di paragraf berikutnya, karena ini yang penting. Wa kana takhallaftu atau wa kana min khabari hina takhallaftu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk anni lam akun qattun aqwa wala aisar minni hina takhallaftu anhu fi tilkal ghazwah. Jadi hal yang paling membuat beliau itu sedih dan menyesal itu adalah saat perang Ghazwah atau Ghazwah Tabuk. Kenapa? Karena beliau absen, tidak berangkat dalam perang Tabuk tersebut. Padahal aku tidak dalam kondisi sakit. Aku kuat. Aku juga dalam kondisi yang mudah, nggak ada hambatan apapun, tapi nggak berangkat gitu. Artinya apa? Jadi Ka'ab bin Malik pada saat itu tidak ada hambatan, tapi dia tidak berangkat dalam perang Tabuk tersebut, dan itu menjadi penyesalan yang besar. Kita agak persingkat karena panjang ceritanya. Jadi kalau dibandingkan perang-perang sebelumnya, ada perang Badar, ada perang Uhud, ada perang Ahzab, ada perang Mu'tah. Ini perang-perang yang susah semua ini. Artinya kondisi beliau pada saat itu tuh, ya, dalam kondisi inferior sebetulnya, kondisi lemah. Makanya Allah menyebutkannya walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Jadi semua pada saat itu adalah adillah, lemah. Hingga kemudian bahwa beliau tidak mengikuti Ghazwah Tabuk ini. Jadi kalau bicara fasilitas, beliau punya fasilitas. Kalau dulu untuk berangkat perang Badar, perang Uhud, dia nggak punya fasilitas. Meskipun sebenarnya perang ini terjadi di musim paceklik. Jadi perang Tabuk itu musim paceklik, yang musim ini
panas yang parah, hingga sampai disebutkan bahwa kaum muslimin pada saat itu tidak memiliki banyak makanan dan minuman. Begitu pula minyak sami yang sudah tengik. Para sahabat itu kalaupun kurma sudah mau busuk. Kecuali bahwa Ka'ab bin Malik pada saat itu lagi jaya-jayanya itu. Karena beliau punya kebun buah. Namanya buah kan, musim panas tuh lagi panen-panennya. Masya Allah. Banyak luar biasanya kaum muslimin itu di peperangan ini, mereka berlomba-lomba untuk ikut hadir. Sampai-sampai kalau kita pernah cerita bahwa orang-orang yang paling miskin pun mengadu kepada Rasul ataupun lapor kepada Rasul bahwa mereka mau berangkat asalkan punya kendaraan. Jadi kaum muslimin dalam kondisi yang mendesak seperti itu, sekalipun mereka miskin, tapi mereka datang kepada Rasul ingin berangkat perang Tabuk. Itu luar biasa kaum muslimin. Idealnya namanya perang itu kan gak mengenakan, apalagi terjadinya di musim pacek. Perjalanannya masih ingat gak berapa hari dari Madinah ke Tabuk? Masih ingat gak? Kita pernah cerita loh. 15 hari. Dari Madinah ke Tabuk itu perjalanan 15 hari. Berat, pacet, musim panas, ya kan? Dan cuacanya luar biasa. Panasnya orang Arab, padang pasir ya beda dengan panas kita. Kalau di Arab itu ya, kalau sudah panas ya di atas 45 derajat. 45 derajat itu di padang pasir, bukan di rumahnya. Di rumah 45 derajat itu luar biasa. Sekarang itu mobil-mobil pada melewat itu bempernya udah 45 derajat. Lewat sendiri saking panasnya. Idealnya kan orang nggak mau berangkat ke Mesir. Kita itu kadang panas banget, nggak berangkat. Hujan, nggak berangkat. Ngantuk, nggak berangkat. Idealnya kita. Tapi orang-orang beriman, para sahabat itu justru mereka semangat berangkat. Nah ini yang menjadi kekecewaan Ka'ab bin Malik. Dia lagi kaya, malah nggak berangkat. Gitu loh. Yang miskin-miskin saja sampai nangis. Itu udah cerita di situ. Dari bab Ikhlas kita pernah cerita ini. Yang miskin aja sampai nangis-nangis minta diberangkatkan gitu. Ini yang kaya lagi panen raya musim buah,
Tidak berangkat. Ini yang jadi penyesalan kami, Pak. Maka kemudian Rasulullah SAW berangkat dengan pasukan ini. Maka yang tertinggal, nah ini luar biasa ya. Rasulullah dan para sahabat semuanya yang jumlahnya 30.000 orang berangkat dari Madinah ke Tabuk. Sementara Ka'ab bin Malik lagi apa? Lagi panen buah. Karena suasananya panas, beliau pun lebih suka berendam. Orang Arab kalau dia agak beraja, musim panas ini berendam, ada kolamnya gitu, bukan kolam renang, kolam aja udah. Terbesit kata Ka'ab, saya sebenarnya pengen berangkat. Sudah maju, mundur lagi. Sudah pakai baju, mundur lagi. Kayak siapa ya? Mau ngaji, maju, udah pakai baju, nggak usah, besok aja. Tapi kayaknya berangkat. Udah mau berangkat keluar pintu, masuk lagi itu. Kayaknya mendungnya kebal. Kalau hujan ini, ustadznya juga nggak hadir kayaknya. Maju mundur. Udah masuk dalam, ditelepon sama temennya, berangkat sih. Saya coba berangkat kok OTW. Ya OTW dari kamar. Oh, sama Ka'ab bin Malik juga begitu. Tapi karena godaan dunia ini, makanya luar biasa banget. Karena godaan dunia, musim buah yang lagi bagus-bagusnya, ditambah lagi cuaca yang begitu panasnya, lebih enak berendam kita. Punya banyak uang, berendam, makan buah yang manis, cocok dah. Daripada ngaji, mendingan di rumah, adem, ambil santai. Kira-kira persamaannya gitu ya. Di rumah, dapat 2 episode. Kira-kira. Tapi seorang Ka'ab bin Malik itu menyesal, kalau saja saat itu saya berangkat, tentu itu lebih baik bagi saya. Sampailah kemudian detik-detik itu mau berangkat Rasul, Ka'ab masih di kebunnya. Yang mikir nanti deh Rasulullah berangkat, saya nyusul pakai kuda tercepat atau onta yang paling cepat, orang kaya. Makanya ini kalau amal soleh, pelajaran pertama ini, jangan menunda-nunda. Ya. Jangan menunda pekerjaan. Karena kalau sudah nunda,
bakal ketinggalan, bakal kehilangan. Jadi kita tuh nggak boleh nunda-nunda pekerjaan. Ini pendapat apa namanya? Nasihat kita yang pertama, jangan menunda-nunda pekerjaan kita. Untuk berubah menjadi baik, jangan nunda-nunda. Jangan nunggu hebat baru memulai. Jangan bilang nunggu ilmunya banyak baru ngamalin. Jangan. Apa yang bisa kita amalkan, amalkan. Jangan nunda. Kenapa tidak boleh menunda di sini? Fatal akibatnya. Termasuk ini, kita akan tergilas. Dan syaitan paling pintar menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Gimana ya? Jadi kalau mau melakukan kebaikan itu jangan nanti deh, lakukan. Apa bahasa Inggrisnya itu? Tidak menunda-nunda. On time. Hah? On time. On time. Tepat waktu on time itu. Don't pack anything until tomorrow. What you can today. Do it. Do it berarti do it. Artinya apa? Jangan tunda-tunda, kerjakan. Karena kalau sudah ditunda, udah bablas. Termasuk ikhlas iman. Jadi melakukan kebaikan itu jangan ditunda. Bin Malik itu nyesel. Kalau saja saya melakukan itu dan saya tidak menundanya, alangkah baiknya katanya. Karena waktunya terbatas, ya. Kita langsung ke cerita yang intinya, pelajaran. Akhirnya Rasulullah berangkat, sudah ketinggalan jauh, gak mungkin nyusul. Maka Ka'ab bin Malik keluarlah dia dari kebunnya, dia segera ke kota Madinah. Di kota dia melihat, tidak banyak melihat orang-orang, tidak banyak melihat orang, kecuali satu orang yang miskin karena nggak punya apa-apa sehingga tidak berangkat. Ini yang diceritakan di kisah dulu. Mereka bersyarikat dalam pahala. Ingat itu. Kayaknya zamannya waktu itu di mana? Tempat sebelumnya kan. Waqad syarakukum fil ajri. Orang-orang miskin yang mau berangkat perantau, gak punya uang untuk beli onta, sehingga kemudian tidak bisa berangkat ke Tabuk, dan itu bukan hanya dimaafkan, pahalanya serupa karena keikhlasan mereka. Golongan yang kedua, aki-aki dan anak-anak dan wanita. Jadi kakek-kakek yang sudah kayak lansia banget, lemah. Anak-anak dan wanita, golongan yang kedua ya. Dan memang mereka ma'zur itu dimaafkan. Nah, golongan yang ketiga ini orang munafik.
Jadi cuma 3 golongan yang nggak berangkat itu. Miskin yang lemah jadi nggak punya uang untuk berangkat. Yang kedua adalah mereka kaum yang sudah memang ma'dzur, dimaafkan, yaitu adalah kakek-kakek yang sudah tua renta, para wanita dan anak-anak. Yang ketiga golongan orang munafik. Sementara di Tabuk ini dalam satu riwayat, jadi Rasulullah SAW itu sebenarnya karena problem yang begitu mendesak, karena perang Tabuk ini termasuk perang yang besar, ahbab sekalian. Perang Tabuk ini bukan perang biasa, dan sifatnya Nabi memobilisasi secara umum. Apa maksudnya memobilisasi secara umum? Semua harus berangkat. Perang Badar itu nggak mobilisasi umum, yang berangkat. Perang Uhud pun sebenarnya juga bukan mobilisasi umum. Kenapa Nabi memobilisasi umum dalam perang ini? Karena lawannya adalah Romawi yang jumlahnya 200.000 orang. Nggak main-main perang ini. Karena lawannya adalah pasukan perang yang paling elit di dunia saat itu, yaitu pasukan Romawi, Eropa. Jumlah kaum muslimin cuma 30.000 orang. Dan Nabi menerapkan strategi. Apa strateginya? Jangan nunggu diserang, lebih baik maju menyerang. Kalaupun yang terbunuh ya laki-laki aja, nggak termasuk anak-anak dan juga para wanita. Jadi Nabi itu berkata, man jahaza ghaziyan falahul jannah. Jadi siapa yang berangkat, siapa yang menyiapkan perbekalan, jaminannya surga pada saat itu. Makanya luar biasa ini perang. Nabi tidak memberikan dispensasi kepada siapapun kecuali mereka yang ditunjuk oleh Nabi dengan tugas yang khusus. Siapa yang diberi tugas khusus? Termasuk Ali bin Abi Thalib. Itu beliau nggak berangkat karena ada tugas khusus menggantikan peran Rasulullah SAW untuk memimpin kota Madinah. Nah, insyaallah ya. Jadi di Tabuk, Nabi baru ingat, mana sih Ka'ab ini? Kok nggak kelihatan Ka'ab bin Malik? Maka berkatalah Bani Salamah, Ka'ab bin Malik dia terperdaya oleh pakaian indahnya, oleh manisnya buahnya, panen raya kebunnya, betapa segar kolamnya. Ini penting banget. Justru kalau kita perhatikan, ini ungkapan yang sungguh pada hakikatnya adalah realitas. Adanya dunia, kalau kita cenderung, gandrung dan mencintainya, itu justru menghambat banyak kebaikan. Kenapa menghambat banyak kebaikan? Karena kenyamanan yang ada dalam dunia itu sifatnya bertolak belakang dengan kebaikan, amal-amal kebajikan, amal-amal saleh. Contoh sederhana, Umahat punya kasur. Kasurnya gak usah sebut merek ya, pokoknya yang paling empuk. Iklannya aja ada perempuan tidurnya di atas awan mulai. Itu iklan jadul ya, ketahuan orangnya udah tua kan. Atau ada iklan gajah loncat-loncat, kasurnya nggak apa-apa.
tidur di tempat yang kasurnya super empuk, yang katanya tidurnya seperti di atas awan. Ini kira-kira aja kalau tempat kasurnya model begitu tuh, nyaman tidur apa nyaman bangun? Gak bangun. Wah, bablas. Oh, udah gitu AC, nyaman, lampunya dimatikan. Habis itu pokoknya dibikin nyaman kamarnya. Ada gemericik air lucu-lucu. Kan ada apa? Hipnoterapi kan? Suara hujan itu bikin kan ngantuk. Jadi ada suara hujan, padahal nggak hujan. Kira-kira mau bangun malam jadi malas. Sama prinsipnya kayak Ka'ab bin Malik tadi itu. Nyaman di kebun, akhirnya apa? Akhirnya malas untuk pergi bersama Rasul. Panas kok, jauh lagi. Bukan hanya sekedar itu, mau mempertaruhkan nyawa, kan gitu. Maka Nabi mengatakan mal faqru akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku takutkan. Kita sudah bahas ke teman-teman kemarin. Yang paling ditakutkan itu idza futihatid dunya, kalau sudah dibukakan pintu dunia. Nah ini satu ungkapan yang realistis itu. Jadi yang banyak menghambat kita melakukan amal kebajikan itu adalah sebenarnya karena gandrung dan cintanya kita pada dunia itu kan. Itu yang membuat kita malas melakukan kebaikan. Yang jelas itu berlawanan dengan amal kebajikan yang anti kenyamanan. Kita akan pasti keluar dari zona nyaman kita. Dan qadarullah kajian rumah dakwah ini di saat-saat tidur siang yang enak. Iya. Ini enak tidur, ini jam berapa? Jam setengah tidur, wah paling enak ini. Apalagi saya pribadi, biasanya ngajar sampai jam 2. Ngajar sampai jam 2, itu biasanya setengah tidur udah ngantuk-ngantuk. Nah makanya ngisi ini juga butuh bertahan, luar biasa matanya. Kalau kita bicara kenyamanan, ya udah pengennya sih nyaman. Makanya tadi ungkapan dari Bani Salamah sebenarnya realistis. Sesuatu yang ya biasa gitu. Yang bikin orang itu sulit melakukan banyak kebajikan ya karena fasilitas dunia. Maka berdirilah sahabatnya yang luar biasa namanya Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka kayak saya ini juga diceritakan. Kata Mu'az bin Jabal, sungguh buruk perkataanmu. Saya tidak pernah melihat Ka'ab bin Malik kecuali yang baik-baik saja ya Rasulullah dibela. Maka kemudian Rasulullah berdiam. Maka kemudian nampaklah sebuah garis putih dari kejauhan. Namanya Fata Morgana. Biasa kalau situasi panas banget, sangat panas, dan sementara medianya ini juga panas, itu menciptakan garis-garis Fata Morgana. Nampak seperti air, ternyata bukan. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, engkaukah Abu Khaisamah?
apakah kau itu adalah Abu Khaisamah? Dan ternyata benar, yang datang adalah Abu Khaisamah. Dia pun awalnya nggak mau berangkat, tapi ternyata nyusul. Abu Khaisamah ini nyusul, dan masuklah Abu Khaisamah adalah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu juga menjadi penyesalan bagi Ka'ab bin Malik. Kenapa dia tidak seperti Abu Khaisamah? Terlambat tidak masalah. Lebih baik terlambat daripada tidak berangkat sama sekali. Makanya Umar jangan bilang saya sudah setua ini, sudah terlambat belajar Quran, belajar tahsin. Jangan bilang begitu. Di Bandung itu ibu-ibu rumah tangga hafal Quran hanya 6 bulan. Umurnya berapa? 60 tahun. Ada yang lebih 60 tahun? Tidak ada, kayaknya masih 25 tahun semua. Tapi 15 tahun yang lalu. Artinya tidak ada yang mustahil. Lebih baik terlambat. Melakukan pekerjaan itu tadi tidak boleh menunda. Tapi pun kalau sudah terlambat, tidak ada kata terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tidak ada kata terlambat untuk berbenah. Dan di dalam proses perbaikan, pembinaan diri kita, anak-anak kita dan suami kita, suami ibu. Bahaya kalau suami kita. Nggak ada kata terlambat. Makanya Ka'ab ini nyesel, kenapa nggak seperti Abu Khaisamah? Itu baru bisa nyusul ketika Rasul sudah ditabuk. Luar biasa itu. Misal kejadian kayak ibu-ibu, misal dia pengen taklim, datangnya sih jam 1 udah mulai. Kata ustadznya datangnya setengah 2. Apa-apa. Habis sholat zuhur, duduk-duduk. Nah, nanti nunggu jam 1 berangkat. 12. Bangun-bangun jam 2. Ya. Masih ngantuk. Bangun-bangun jam 2. Aduh, pengen berangkat kajian rumah dakwah. Tapi pasti sudah telat. Lebih baik telat. Ya, nggak apa-apa telat. Dapat ilmu separuh nggak apa-apa. Mudah-mudahan pahalanya nggak separuh gitu. Artinya lebih baiklah melakukan sesuatu, nggak apa-apa, daripada tidak sama sekali. Banyak hal yang perlu kita benahi, banyak hal yang perlu kita perbaiki, banyak hal yang perlu kita tingkatkan. Maka dalam proses ini kita ini bertarung, bertarung dalam setiap amalan itu dengan setiap gejolak hati kita, gejolak syahwat kita, dan juga godaan syaitan. Kalahkan nafsu kita, kalahkan syaitan, kalahkan syaitan itu dengan apa? Abu Khaisamah memberi contoh. Maka bin Malik mengatakan, sekiranya saya seperti Abu Khaisamah. Padahal sebenarnya Ka'ab bin Malik kan sudah sadar, yang tertinggal di Madinah cuma 3 golongan itu tuh.
Mestinya dia berangkat, nggak apa-apa kan? Itu pun jadi penyesalan juga. Ternyata Abu Khaisamah berangkat. Siapa Abu Khaisamah ini? Abu Khaisamah itu seorang yang sangat sederhana. Orang yang miskin mah. Dia terlambat memang karena dia lagi nyari utangan untuk berangkat. Makanya di kisah ini Abu Khaisamah itu sedekahnya cuma dengan 1 sok kurma saja. Dia sedekah yang kita dengar kan kayak kalau yang paling besar itu Utsman bin Affan itu kan sedekahnya 900 ekor unta. Pokoknya sepertiga biaya perang Tabuk itu dihandle Utsman bin Affan. Dan kalau dihargai itu sekitar 1,7 triliun rupiah. Itu saya ngitung sebelum BBM naik. Sementara Abu Khaisamah itu sedekahnya cuma 1 sok. Itu pun dia nyari utangan untuk berangkat. Jadi pelajaran besar juga ini, bahwa kalau ada kemauan ada 1000 jalan, kalau nggak ada kemauan akan ada 1000 alasan. Itu sudah jelas. Itu pepatah kita kan? Kalau ada kemauan ada 1000 jalan. Tapi kalau nggak ada kemauan akan ada 1000 alasan. Dan kita lebih suka beralasan, ngelurusin apalah, bengkokin sendok lah. Itu Mang Suratnya lagi belajar sendok di bengkok-bengkokin. Afan ya, saya belum bisa hadir. Ini kok sendok pada lurus, mau saya bengkokin. Akan ada banyak alasan kalau kita itu nggak ada kemauan. Yang jemput anak lah, yang apalagi tidak ada kendaraan. Kalau kita ada kemauan itu banyak jalannya. Kita tuh bisa joinan, misalnya rumahnya deketan. Kalau memang nggak ada kendaraan, tinggal telepon, konceng. Oh, tanya ustazahnya, ustazah yang bawa mobil saya ikut ya, boleh, kan banyak pahala. Yang mahat bawa mobil ke sini, siapa yang mau ikut saya? Ya, gak mahal-mahal, 20.000 aja. Itu order namanya. Artinya apa? Artinya kalau ada kemauan itu ada 1000 jalan. Nah, prinsip tadi Abu Khaisamah itu nggak ada dia uang yang ready, nggak ada. Tapi untuk kebajikan, untuk sebuah amal soleh, tidak apa-apa berhutang, tidak apa-apa. Ya, memang berhutang itu sesuatu yang tidak baik. Tapi kalau hutangnya pada perkara yang tidak dibutuhkan. Tapi kalau memang butuh, ya berhutang. Solusi hutang itu rezeki sama. Rasul aja pernah hutang. Tapi pada perkara yang dibutuhkan, bukan yang diinginkan, tapi dibutuhkan. Solusi hutang itu solusi. Nah, solusi tapi menyelesaikannya masalah tapi bikin. Saya gak iklan ya.
Yang ngomongnya menyelesaikan masalah tanpa masalah, tapi bikin masalah sebenarnya. Baik. Ini Abu Khaisam, pelajaran yang luar biasa ini, cerita ini. Kemudian, pokoknya saya tidak cerita kronologi perang Tabuk ya. Itu hikmahnya banyak sih. Tapi ini beda jalur nanti, karena bab kita adalah bab tobat. Nih pelajarannya. Jadi perang Tabuk itu 15 hari perjalanan. Itu baru PP berarti 30 hari, perangnya 20 hari, 50 hari. Kenapa saya sebutkan angka? Nanti penting nanti. Pembahasan ini penting, angka ini. Jadi semasa Rasulullah sudah berangkat ini, Ka'ab bin Malik sudah resah dan gelisah. Inilah tabiat orang beriman. Kalau melakukan dosa itu resah. Maka definisi dosa kata Rasul, mahaka fi sadrika wa anta khafu ayyatari alaihin nas. Dosa itu kata Rasul apa yang tidak mengenakkan di jiwa dan engkau takut diketahui oleh orang lain. Ini definisi dosa menurut terminologi Islam untuk orang beriman. Ini penting, teman. Jadi orang yang masih baik ketika melakukan dosa itu resah, gelisah ya, nggak tenang. Bahaya kalau ada orang melakukan dosa anteng aja, nggak ada rasa. Wah bahaya ini, hatinya sudah mau mati tuh. Mau mati ya. Jadi kalau orang yang masih baik ya, hatinya, imannya masih baik, itu kalau melakukan dosa hatinya resah, gelisah. Gelisah. Itu tanda dia bagus itu. Umahan kalau di rumah itu ada sendok yang ini kok tak terdefinisikan. Saya nggak pernah beli jenis sendok seperti ini. Tapi kok ada di rumah? Jangan, betul lah, nggak ada yang punya. Harusnya gelisah, ya Allah, ini sendok siapa ya Allah? Harusnya gelisah, itu sendok siapa? Tanya bapaknya, Pak, ini sendok siapa Pak? Saya nggak bisa tidur Pak gara-gara sendok. Tanya lagi ke anaknya, nak ini sendok siapa? Jadi ada rasa gitu, takut dosa. Ada rasa betapa dosa itu tidak mengenakan jiwa. Kalau ada orang berbuat dosa, tenang aja. Itu indikasi hatinya lagi sakit atau bahkan nyaris mati. Ada orang dengan gagah dengan dosanya, ya Allah, sampai nggak tahu malu. Itu sudah dicabut tuh iman di dalam hatinya. Jadi kalau orang yang beriman seperti Ka'ab bin Malik, resah dia, udah nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Makanya dari dosa itu mahaka fi sadrika, enggak enak di dada kita. Di jiwa kita tuh nggak enak dosa itu. Definisi dosa. Makanya kaidah ini bisa diterapkan, teman. Jadi kata Rasul, dosa itu adalah yang tidak mengenakan jiwa dan kamu takut kalau orang lain tahu. Itu dosa.
Biasa rumah itu kok bisik-bisik. Takut orang lain tak. Kedengeran. Hati-hati dong. Jangan-jangan ada something di situ. Ada sesuatu yang kalau didengarkan orang lain gak enak tuh didengarnya. Biasanya bisik-bisik itu ya ghibah dalam ghibah yang terselubung di situ. Hati-hati. Itu bisa dosa. Jadi orang yang hatinya baik, imannya baik, dia resah dan takut dosa itu ketahuan manusia. Itu masih dalam kategori bagus ya, bukan bagus di sini. Silakan dosa yang penting begitu, bukan. Tapi maksudnya masih ada kebaikan yang bisa diperbaiki, kerusakan yang bisa diperbaiki, ada kebaikan yang bisa dipertahankan di situ. Sekedar bohong. Ini ceritanya Ka'ab bin Malik ini ketika dia resah, setan datang membisikkan kepadanya untuk mencari alibi, alasan agar Rasulullah memakluminya. Jadi kalau kita bicara alibi, Ka'ab bin Malik ini seorang orator, diplomat ulung, pandai bersilat lidah. Pokoknya pintar berkelit ya. Ka'ab bin Malik itu pintar, retorikanya pintar, diplomasinya pintar. Jadi kalau dia katakan, kalau saya menuruti godaan setan, saya punya alasan yang kira-kira kalau saya sampaikan kepada Rasul, Rasul memakluminya. Tapi kembali kepada Allah. Rasul bisa jadi nggak tahu, tapi Allah Maha tahu isi hatiku. Dan Allah bisa saja mengutus malaikatnya untuk menyampaikan kepada Rasul isi hatiku. Tapi Rasul itu orang yang dikatakan bahwa secara zahir nampak dia beralasan, ya udah. Tapi Rasul tahu, oh dia bohong. Ini penting, pembahasan ini penting juga pelajarannya. Kalau kita punya anak-anak pintar berbohong, pintar nyari alasan, itu perlu ditreatment. Satu, kenapa anak-anak itu bisa berbohong? Karena nggak percaya sama ibunya. Ibunya kalau sudah itu langsung melotot. Akhirnya anak itu karena takut dihukum ibunya, bohong supaya nggak dihukum. Anak itu pintar sekarang. Apalagi anak-anak zaman sekarang. Dengan banyaknya media yang merangsang otaknya, sehingga anak-anak zaman sekarang itu lebih pintar beralibi, beneran itu. Dulu maaf ya kalau zaman kita salah ngaku, gak berani bohong kita sama orang tua. Takut kita sama orang tua bohong. Lah zaman sekarang pintar. Pintar zaman sekarang. Makanya alamkan anak-anak itu jujur, berani mengakui kesalahan. Syaratnya apa? Ibunya adalah menjadi tempat yang nyaman untuk dia mengakui. Enggak ada yang namanya orang enggak pernah berbuat salah.
Apalagi anak-anak. Ya namanya anak-anak itu tempatnya salah udah. Anak-anak itu ya maaf duduknya aja salah gitu. Makanya umat tanamkan kejujuran. Tapi gimana anaknya jujur? Wong ibunya ngajari bohong. Nanti kalau ada bapakmu bilang begini, jangan bilang. Nah itu ngajari anak bohong. Jadi lagi-lagi yang ngajari bohong ibu bapaknya. Diajak ke pantai, izinnya apa? Sakit. Padahal ke anaknya jadi jadi ternyata bohong itu boleh kalau untuk ke pantai. Akhirnya gitu. Dan yakin Maha, kita sekali lagi kalau pengen berdusta, dengan segala kedustaan kita bisa berdusta. Tapi ketahuilah setiap satu kedustaan akan melahirkan kedustaan berikutnya. Ini HP, ya. Ini bukan milik kita. Ada yang ketinggalan kepegang. Itu HP siapa? HP saya dong, HP saya. Satu kebohongan. Beli di mana? Beli di Moka. Bohong yang kedua. Harganya berapa? Enggak tahu harganya berapa. Ya kira-kira 3,5 lah. 3 kali. Dia akan nutup terus kebohongan itu berlanjut. Makanya bahaya kalau sudah bohong. Maka kata Ka'ab bin Malik, takut saya sama Allah. Allah mengawasiku. Yang kedua, yang biasa berdusta, beralibi, beralasan adalah orang-orang munafik. Jadi biasa orang munafik itu nggak berangkat datang ke Rasul. Dia berkata, ya Rasul, saya begini. Dia dusta itu, nyari alasan. Dan Rasul ya udah. Takut jadi golongan orang munafik. Apa ciri munafik? Idza hadasa kadzaba. Kalau berkata Jadi ciri orang munafik itu kalau berkata dusta. Jadi umahan, kalau kita itu berdusta kepada manusia, pada hakikatnya kita mendustai diri kita sendiri. Maka sebisa mungkin kita tuh jujur apa adanya. Jujur pada pasangan, musharahah. Apa cirinya jujur? Cirinya jujur itu tidak takut, tidak ada ketakutan. Orang yang jujur itu nggak takut. Pasangannya megang HP, sini. HP-nya masih lemah, masih solok. Wah, itu danger itu, bahaya. Jujur. Kalau jujur, Bu, boleh megang HP? Silakan kok, HP. No problem. Kok panas sih situasinya? Karena ada pasangan itu berpegang kepada privacy. Ini privasi saya ya. Jangan kok otak-atik.
Oke, ada sebagian ahli psikolog memang lebih baik nggak tahu daripada tahu bikin mumet. Itu sebenarnya solusi ketika kehujanan sudah basah kuyup. Tapi kalau belum, oke, kita bikin agreement, jujur, musyawarah, ya, pelan-pelan, jangan langsung tuh atau Ustaz. Kalau jujur boleh megang HP. Tunggu dulu. Masing-masing situasinya berbeda. Itu saya ngambil contoh itu tuh maksudnya gini. Orang yang jujur itu enggak takut. Cirinya. Kenapa? Karena ketika dia dusta takut nyambung lagi masalah anak-anak tadi. Nyambungnya. Kenapa anak-anak itu dusta? Karena takut dimarahi bapak ibunya. Pasti itu. Karena ibu bapaknya galak. Karena galaknya lebih dominan daripada sayangnya. Galak itu boleh, tapi pada sesuatu yang tepat. Jadilah orang tua yang nyaman. Masalahnya gini, Mbak. Kalau anak-anak itu gak jujur sama orang tua, dia bakal jujur ke temennya. Ya, dia curhatnya bukan ke bapak ibunya, tapi curhatnya ke temannya, dan temannya tidak selalu benar, dan itu tambah masalah ke depan. Nah, ini peristiwa Ka'ab bin Malik luar biasa. Jadi godaan setan itu luar biasa. Dia pengen beralibi, pengen apa, pengen dusta, tapi dia takut sama Allah. Dan dia takut termasuk golongan orang munafik. Takut. Kenapa? Munafik itu jelas ditakuti. Jangan sampai kita jadi orang munafik. Jangan sampai. Umar tuh sampai memohon sangat kepada Hudzaifah ibn Yaman, pengen tahu daftar orang munafik. Karena yang tahu daftar orang munafik itu yang Rasulullah ceritakan adalah kepada Hudzaifah ibn Yaman. Saking takutnya Umar kalau termasuk golongan munafik. Karena munafik itu fidarkil asfal minan nar. Dia nanti di neraka itu di keraknya yang paling bawah. Neraka itu paling bawah berarti paling menyakitkan. Kalau bicara keraknya berarti itu paling menyakitkan, siksaannya paling tinggi. Makanya takut termasuk golongan orang munafik. Satu lagi pelajarannya sebelum kita tutup. Apa waktunya sudah habis? Oh ya Allah, sudah habis ya. Ini baru seperempat perjalanan kisah Ka'ab bin Malik. Nggak apa-apa ya, pelan-pelan kita kayak. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Waktu dan tempat Anda kembalikan ke MC saya. Baiklah, dari materi yang tadi disampaikan, tafadholna kepada ummahat yang ingin bertanya. Tafadhol. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, di sini Ana mau nanya. Jadi bagaimana menurut Ustadz apabila seseorang bekerja di suatu instansi yang instansinya itu sudah banyak kezoliman, beberapa kali pekerjanya memberikan masukan-masukan karena didasarkan pada label keislamian instansi tersebut, namun tidak didengarkan, dan sudah beberapa kali mediasi tidak ada tabayun. Kemudian ya mungkin sekitar beberapa kali itu Ustaz, ada
sampai 4 kali gitu. Menurut Ustadz, para pekerja ini kan pada merasa tidak nyaman karena setiap kali datang ke instansi tersebut ada banyak dosa lah, bahasanya dosa gitu, karena saling membicarakan satu sama lain, membicarakan atasan, membicarakan teman yang lain gitu. Menurut Ustadz, baikkah apabila pekerja tersebut resign dari instansi tersebut? Cukup itu saja Ustadz, mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Satu penanya lagi, Umi yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz izin bertanya, apabila kita tinggal di suatu daerah yang mana daerah itu masih banyak orang-orangnya mengerjakan kezaliman gitu Ustaz, tindakan apa yang terbaik gitu Ustaz? Apakah kita harus pindah dari situ atau masih berusaha bertahan atau bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Agak mirip kayak pertanyaan. Ada satu hal yang paling penting, bahwa dalam kita hidup sebagai manusia pasti akan berinteraksi dengan manusia yang lain. Dan interaksi dengan manusia ini pasti akan menimbulkan masalah di instansi apa. Kita mencari kondisi yang sangat ideal hampir sulit. Ya, bahkan mungkin nggak ada. Entah itu adalah sebuah instansi bernafas Islami, apalagi yang tidak. Kenapa saya sebutkan begitu? Karena gini, yang bernafas Islami saja tidak selamat, apalagi yang tidak. Supaya apa? Supaya jangan ngomong Allah di tempat Islam sama aja. Itu kalimat negatif ya. Kalimat negatif itu begini. Di Islami itu sama aja. Itu sebenarnya propaganda sebenarnya. Yang diinginkan oleh Yahudi itu begitu. Ini adalah propaganda supaya jelek, karena itu adalah bentuk negatif campaign namanya, kampanye negatif. Contoh misalnya ada kasus seorang ustadz menghamili santri, itu di blow up sampai enggak kelar-kelar. Dan perlu tahu, ini masalah perdukunan ini di blow up lama-lama itu juga persoalan yang sama. Ada nilai positifnya, tapi sebenarnya ada design makernya, bahwa di belakang itu pengen mencitrakan Islam itu identik dengan dukun. Ada bagusnya di situ. Tapi di sini yang diinginkan adalah black campaign, negatif campaign. Saya masih ingat dulu 20 tahun yang lalu ketika ada baru infotainment yang membicarakan tentang penangkapan kriminal. Itu tujuannya mana? Supaya menjadi biasa. Kalau dalam kaitan dengan instansi tadi itu supaya tuh ustadz aja gitu. Tuh pondok pesantren sarangnya kemaksiatan juga. Tujuannya itu. Makanya tadi kalimatnya jangan negatif.
Kalimat yang lebih baik itu tadi, di instansi Islami saja tidak selamat, apalagi yang bukan Islam. Maka kalimat itu menunjukkan kepada kita, satu, mawas diri, nggak ada yang diam. Apalagi kalau persoalan ghibah, waduh, ghibah ini luar biasa, penyakit laten bahasanya. Karena ghibah itu udah dari dulu memang penyakitnya. Ghibah dalam agama banyak. Contohnya mesti kita kasih tahu, kata Imam Ibnu Qudamah, seseorang yang mengatakan, fulana dulu rajin ngaji, sekarang itu nggak ngaji dia. Ghibah. Ghibah fiddin namanya. Ghibah dalam agama ya. Gak boleh kita seperti itu, gak boleh. Bahkan mengkomparasikan, membandingkan, itu dokter A itu lebih baik daripada dokter B, itu ghibah. Makanya luar biasa potensi ghibah ini di mana-mana. Jadi kalau misalnya ada sebuah instansi, dia itu memang suka bermajelis ghibah, jangan jangan buru-buru dulu menyalahkan instansinya. Jangan harus bedakan antara instansinya dengan personalnya. Bedakan antara job description-nya berkaitan dengan tugas pokoknya dengan perbuatan pelakunya. Jangan samakan. Misal kita tinggal di suatu instansi atau kerja di suatu instansi, kita punya job desk. Job description yang sesuai dengan SK itu adalah pekerjaan yang sah, dan itu halal bagi kita. Walaupun di lingkungan itu banyak yang markup dan korupsi, kita nggak salah apa-apa terkait dengan mereka. Kita nggak ikut korupsi misalnya. Dan bukan berarti haram instansi itu. Kita sesuai dengan rule, sesuai dengan job desk, ya udah, itu ada SK-nya, itu sah bagi kita selama tidak melanggar syariat. Adapun orang-orang yang korupsi, kita sudah kasih peringatan, kita sudah nahi mungkar, kita sudah nasihati, lepas tanggung jawab kita. Nah, tadi apakah lebih baik resign atau kemudian tadi apakah harus meninggalkan lingkungan? Ada dua faktor. Pertama, kalau seandainya kita kuat, kita tetap di situ. Tetap di situ. Lebih bagus lagi, kita berniat. Dengan saya di situ, saya memberikan dakwah nahi mungkar. Kalau nggak ada, tambah parah. Tapi opsi yang kedua, saya takut kalau seandainya saya di situ, saya ke bawah jelek. Tinggalkan. Kalau sudah kayak gitu. Jadi kondisinya beda-beda, Omah. Kenapa saya sebutkan beda-beda? Karena masing-masing kita itu berbeda. Ada yang memang dia bisa mewarnai, tapi ada yang dia lebih mudah terwarnai. Kalau memang lebih mudah terwarnai, lebih baik keluar daripada bahaya terhadap agama kita. Tapi kalau kitanya kuat, kita jadikan itu untuk berdakwah malah. Nahi mungkar kita di tempat kita. Kalau kuat, kalau nggak kuat, lebih baik tinggalkan. Paling pertimbangannya kalau berkaitan dengan ma'isyah, tetap dipertimbangkan. Ada strategi. Strategi tadarruj namanya, strategi tahapan. Kalau seandainya saya keluar resign dari tempat itu, kira-kira ada nggak cadangannya kita bisa persiapkan? Itu penting, Pak. Jangan sampai kita juga begitu keluar resign dari situ berubah jadi peminta-minta misalnya. Kan itu lebih bahaya juga, peminta-minta kan. Maka ada tahapannya.
Jadi apa? Jadi ada tahapan, kita ada plan B, plan C-nya. Kita ada planning berikutnya. Kalau berkaitan dengan maisha. Tapi kalau misalnya saya keluar maisha masih aman walaupun berkurang, nggak apa-apa. Karena kan kalau ada kategori ibu-ibu yang ikut bekerja memang jadi tulang punggung, ada yang cuma pengen nambah-nambah. Kalau pengen nambah-nambah itu ya nggak perlu dipikirkan karena ada yang pokoknya sudah terpenuhi. Tapi kalau dia tulang punggung, ya tulang punggung, maka harus ada strateginya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustadz atas materi dan jawaban yang telah disampaikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Acara demi acara sudah kita lalui hingga tiba di penghujung acara, yakni pembacaan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.